Oke Sobat Builders, sebelum kalian menonton video kami mengimbau pada seluruhnya saja bahwasanya seluruh Revel Indonesia mempunyai 3 nomor admin order dan juga admin pasca beli. Dan kami mempunyai 2 rekening resmi dari seluruh Revel Indonesia, yaitu BRI dan BCA. Dan untuk marketplace kita mempunyai Tokopedia dan Bukalapak. Happy watching dan salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Seru Revel Indonesia, jalannya luar biasa untuk orang-orang luar biasa, bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara dengan popularitas kita satukan Indonesia. Oke teman-teman Sobat Builders, bagaimana kabar kalian? Kami harap Sobat Builders semuanya di seluruh Nusantara baik-baik saja, tidak ada kendala apapun, tidak ada penyakit apapun yang sedang menghampiri badan para Sobat Builders ya. Kami harap semuanya sama seperti tim Seru Revel Indonesia yang kemana kami di sini juga sehat-sehat juga ya, alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan hadir lagi dengan edisi spesial dari Seru Revel Indonesia, yaitu senapanologi. Apakah senapanologi? Yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang senapan. Mantap sekali. Perlu diketahui, untuk kedepannya akan kita tertibkan, insya Allah minimal kita 1 minggu 1 kali untuk membuat video senapanologi. Agar apa? Para Sobat Builders yang baru saja gabung dengan hobi kami, atau para pemula yang baru saja gabung pada hobi kami, bisa mengetahui seluk-beluk dari senapan angin ya, dengan cara hanya melihat video kami, lalu men-like, lalu men-share, dan juga mengkomen yang positif, akan mensupport para Sobat Builders, juga akan mensupport para tim Seru Revel Indonesia ini terus berkarya ya dalam pembuatan video. Agar apa? Kita saling mutualisme. Kita semangat, teman-teman juga semangat dalam men-like, men-share, dan juga men-komen video kami seperti itu. Lalu kali ini melihat sangat banyak sekali komentar, yang mana komentar ini mengarah ke request untuk senapanologi ke depan. Kang Arif, saya minta cara bagaimana untuk membuat atau mengupgrade laras. Ini banyak sekali yang tanya, karena memang apa? Laras ini adalah hal yang sangat intim pada senapan angin. Oleh karena itu banyak sekali yang ingin mengupgrade dari laras genuinnya. Bagi para senapan angin pro player, atau mungkin yang sudah senior banget, atau mungkin sudah ahli, mungkin tidak ragu-ragu dalam membongkar senapan angin. Akan tapi memang banyak sekali saudara kita yang baru bergabung di hobi senapan angin ini yang ingin mengoprek senapan angin, terutama di larasnya. Oleh karena itu pada video kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan langsung mengoprek larasnya. Tapi sebelum kita ke sana, memang ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah tentang pasar ikan. Kalau saya melihat senapan pasar ikan itu, karena kemarin kita juga ngobrol dengan teman-teman dari Polda yang kita ajak interview kemarin, itu untuk senapan pasar ikan itu masih ilegal, masih tidak diperbolehkan ya. Senapan angin yang di upgrade menjadi pasar ikan itu masih ilegal. Jadi kami tidak berani untuk memberikan tutorial cara mengupgrade senapan menjadi senapan pasar ikan. Itu tidak kami lakukan. Yang kedua, juga banyak sekali yang tanya tentang, Kang Arif, untuk senapan angin yang full otomatis kok jarang sekali ya. Nah, sama, full otomatis itu juga jarang kita buat konten, karena memang juga barangnya sangat sedikit sekali, sehingga kita tidak jarang lah ya, hampir tidak pernah kita membuat konten full otomatis. Karena apa? Kalau kita buat konten yang beli itu banyak sekali dan banyak kecewa, sudah chat ternyata wah nggak ada ya gitu. Nah, karena itu teman-teman Builders terus ikuti channel senapanologi kami dan juga promo-promo terbaru dari Seru Revel Indonesia. Sekarang kita langsung aja ke belakang. Kita akan temui Mas Lucky atau teknisi dari Seru Revel Indonesia. Biasanya jam segini beliau sedang mengecek senapan yang mana akan dikirim ke Sobat Builders. Kadang-kadang senapan itu perlu dicek ya, ada sesuatu yang perlu dibenahi, sealnya kah, atau mungkin kita cek apakah ini sudah grouping ataukah belum. Kalau belum, nanti kita groupingkan lagi agar apa? Ketika sampai ke tempat tujuan, senapannya terlihat look so perfect atau sempurna. Oke, gitu ya. Kita langsung saja menuju ke tempat teknisi yang ada di belakang. Check it out. Oke Sobat Builders, kita akan langsung menuju ke teknisi Seru Revel Indonesia. Biasanya beliau kalau teknisi jam segini itu lagi
benerin senapan angin yang mau dikirim. Kadang kan ada yang trouble dan lain sebagainya ya. Kita akan melewati tempat pengiriman. Hari ini kita kirim beberapa unit, yang mana masih ada promo Ghost Warrior yang akan kita kirim. Ada 3 unit, itu masih di pompa, yang sana. Tim Server Travel Indonesia ya. Kita Black Panther, Ghost Warrior dan lain sebagainya adalah senapan andalan dari Server Travel Indonesia, seperti itu. Dan juga ada beberapa senapan yang kita kirim nanti. Oke, kita langsung saja menemui tim teknisi. Bro, oh ini teknisi nggak mau digaji nih kayaknya ya. Potong gaji. Potong gaji. Ini beliau sedang sibuk apa nih Mas? Ya biasa cek-cek sebelum dikirim. Cek sebelum dikirim. Ini kenapa mau diapakan ini Mas? Ini tadi larasnya ngacak Mas. Oh larasnya ngacak. Wah kebetulan sekali, sangat kebetulan sekali. Ini request dari Sobat Bedilers kemarin setelah kita mengupgrade per hammer. Ada yang bilang, Mas sekalian per valve. Nah, tapi yang terbanyak adalah bagaimana cara mengupgrade laras. Seperti itu ya, dari laras yang standar menjadi laras yang agak baikan lah. Banyak mereknya ya, ada Krypton G8, Krypton GL, lalu ada SJ, ada S123, bahkan ada juga laras SJ yang premium. Dan juga ada lagi laras LW dan lain sebagainya. Gimana Mas, kita ini enggak ini untuk requestnya ganti laras? Ya kebetulan tadi pas juga kebetulan aku tadi juga ada mau ganti laras. Oh mau ganti laras juga? Jadi kebetulan sekali. Oh ya. Kalau gitu sekalian aja. Oh ya kita sekalian nanti kita akan langsung cara mengupgrade laras. Di sini atau di mana? Di sini boleh. Gini aja apa nanti kita take before after? Beforenya dulu atau bagaimana? Ya boleh. Boleh ya. Kita akan melihat. Ini kita pakai senapan apa Mas rencana? Tadi Mouser OD32. Mouser OD32 ya? Mouser OD32. Oke, nanti kita pakai Mouser OD32 ya. Jadi ada nanti before kita ganti laras atau upgrade laras dan juga setelah kita upgrade laras. Kita menggunakan Mouser OD32. Kenapa? Salah satu alasan kenapa kita pilih Mouser untuk yang kita upgrade, karena Mouser ini adalah senapan sejuta umat. Saya yakin para penggemar PCP, para penggemar big game selalu punya senapan Mouser. Oleh karena itu nanti kita akan mengupgrade Mouser. Semoga video ini bermanfaat ya, karena apa banyak yang punya. Begitu Mas Ugi ya? Siap. Oke, kita langsung aja Mas Ugi. Kita akan coba langsung grouping senapan yang atau gimana? Oke, langsung enggak apa-apa. Oke, kita ambilkan dulu. Kita tunggu di sini. Kita menggunakan senapan apa Mas Ugi? Unitnya apa ini? Disambil Mas ya, ini cemilannya. Cemilannya orang teknisi yaitu kayak gini, mimis. Kita sambil menunggu Sobat Bedilers, yang mana insya Allah Server Travel juga menyediakan senapan-senapan impor, tapi memang harus inden ya. Memang harus inden untuk senapan impornya, karena apa? Unit atau barangnya tidak tersedia secara ready stock. Memang untuk mencari, nah kita sedang mencari link ya. Kan kita sudah punya nih link-link senapan lokal, baik dari Jawa, baik itu dari luar Jawa. Kalau Jawa ada Jawa Barat, kita juga nyetok dari Jawa Tengah, ada juga made in Pare dan lain sebagainya. Dan link itu kami sudah kantongi sehingga apa? Sehingga para Sobat Bedilers tinggal membeli saja, kita bisa readykan stok. Nah sekarang kita agak tantangan lebih tinggi lagi, yaitu senapan import. Yang belum berhasil, kita itu apa? Satu, mengekspor. Ekspor senapan sangat sulit sekali. Beberapa kemarin memang kita dapat trouble ya. Ada satu trouble yang mana ada bahkan yang belum kita selesaikan sampai hari ini untuk masalah senapan ekspor. Tapi insya Allah kita etikat baik akan kita selesaikan secepatnya, karena kita menunggu momen yang pas saja seperti itu. Oke, sambil menunggu, check it out. Check it out. Oke, kita sambil santai ya, sambil minum boba yang tadi. Satu untuk semua. Pahit green tea ya, kayak itu hidup ya, juga pahit ya. Kita akan mencobain dulu apa namanya Mouser ini laras yang asli atau bawaannya. Mau dilebok nih. Sorry guys, kalau tekan boba guys. Keluar video nih ya. Nanti kita akan coba dulu ini groupingnya bagaimana menggunakan kardus kosong di sana di jarak sekitar 20 meter. Udah sampai ini 18-an insya Allah ya. Ini 18 meter ke sana. Lihat groupingnya, kita tidak menggunakan teleskop karena yang pertama hanya melihat groupingnya saja. Satu nanti kita upgrade bagaimana caranya, lalu langsung kita tembakkan lagi. Jadi before sama afternya langsung dapat gitu ya. Oke langsung aja Mas, monggo di tes langsung.
Sampai nih nyoba. Wis to dirimu lho. Aku. Bisa dong. Ini nembaknya ini masih amatir, jadi harus menggunakan dipot alam. Kalau Kang Arif bilang dipot alam. Soalnya kalau tes doping sendiri, posisi senapan harus diam, nggak boleh gerak, karena pengaruh ke akurasi dan hasil titik pelurunya. Oke, by the way kita menggunakan kita menggunakan Mimis Jawara GR12, sobat bedlers. Cuma ada yang tanya, Kang Arif, diperlihatkan dong berapa grainnya, merek Mimisnya apa biar kita tahu seperti itu. Kita menggunakan Jawara GR12, tidak menggunakan Barakuda Match ya. Wes. Udah. Oke, coba satu kali tembakan ya. Jangan satu kali, tidak kelihatan hasilnya kan. Kita mencari-cari ini. Di, bro. Mendung guys, gak ketok guys. Nah. Sik. Oke kita. Karena coklat ya ini ya backgroundnya. Di sama hitam agak sama. Wah. Oke. Kita lanjut. Nanti langsung dia nih ya, dicek ya ini ya. Ya. Cross history. 3. Cukup 3? Satu kali lah, biar 4. Tanpa menggunakan teleskop ya nih ya. Jadi langsung posisi stand kita tembak berulang-ulang. Mana Jawara GR12. Satu kali lagi ya, 5 kali. Oke, Cek. kita akan cek bagaimanakah grouping dari senapan Moser non upgrade. Oh, udah lumayan. Udah lumayan ya. Lumayan lah. Bagus sih, rapat juga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, 5 tembakan sekian. Woi, 1 jari. Kita akan cek, kita akan upgrade sekarang. Kita butuh tools apa saja dan juga bagaimana caranya. Kita akan langsung dengan teknis sedikit lah. Anu mas, gak lekat lagi. Sesajennya guys, jangan dijauhkan. Jangan dijauhkan. Bro, kamu gak berani. Oke, untuk ganti laras Moser OD32, caranya cukup mudah sih sebenarnya. Pertama yang perlu kita butuhkan adalah tetap sama ya, kunci L, terus obeng plus, terutama obengku baru, yang kemarin enggak ini ya. Tang. Terus yang tentunya sih ya larasnya ya. Ini kita mau upgrade atau ganti ke laras Krypton ZX. Oke, langsung saja. Untuk melepas laras tentunya ndak perlu mengosongkan isi angin dalam tabung ya, karena yang dibongkar sebatas chamber sama larasnya aja. Ini kebetulan untuk chamber tumpuk, ini larasnya ini ndak bisa dicabut langsung. Biasanya kalau yang monoled, ada senapan lain yang monoled, itu tinggal dibuka baut 2 ini aja, dia bisa langsung dicabut. Sedangkan untuk yang tumpuk, dia menggunakan selang transfer ya. Di tengah-tengah sini tuh ada selang transfernya dari tabung ini untuk ke chamber dan langsung ke laras. Jadi ya kita harus melepas chambernya terlebih dahulu, atau mungkin kalau sobat dealer semua ada cara lain untuk membuka supaya cepat, bisa silahkan share, silahkan komen di bawah.
Untuk pertama kita lepaskan dulu ini untuk jarum penusuk mimisnya, karena di bawah sini ada bautnya untuk pengikat chamber. Aduh. Oke, jangan lupa siapkan tutup kaleng ataupun apa untuk wadah bautnya supaya tidak hilang. Kalau udah selesai kita cabut ya, satu. Terus di dalam sini ada lagi, ini pakai obeng plus tanpa baut L. Ayo. Dua, ini lepas, ini ya. Kalau sudah, nah disinilah baut pengikat antara tabung sama chambernya, ini ada baut L. Ini sama di bawahnya ini ada satu. Udah tinggal buka dua baut itu aja. Oh iya, jangan lupa untuk yang depan sini ya. Ini bisa dibuka juga supaya nanti larasnya bisa ditarik. Ini pakai baut L. L-nya L berapa? Ini L2. Pakai L2 mili. Pas. Ya, dapat. Kalau sudah tinggal cabut. Nah, inilah yang bikin tidak bisa ditarik itu. Pakai selang transfer. Jadi harus dilepas dulu semua. Setelah terlepas, baru bautnya laras yang terakhir. Ya, udah seperti ini ya kondisinya. Aduh, bautnya ceblok sitok. Hilang guys. Oh, ora iki. Dapat. Nah, inilah kondisi dimana larasnya Krypton, larasnya Mouser OD32 yang akan ya ini genuine-nya mau di-upgrade ke laras Krypton CX. Ini ya. Nah, biasanya dari laras sendiri yang pasti mentah, sobat bediler kalau mau mengganti itu harus memerlukan jasa dari tukang bubut ya, untuk membubut ukuran OD-nya laras, terus membuat lubang transfer angin biasanya. Soalnya ada sih beberapa laras itu yang udah jadi tinggal pasang, sudah include lubang angin, dan belakangnya sini ini di dalam sini itu ada yang masih mentah, jadi sampai belakang mentok sini ada alurnya. Ada juga yang udah jadi seperti ini ya, dan kebetulan ini tadi sudah saya bubutkan, jadi sudah siap pasang. Jadi ini tinggal pasang aja ke chamber yang genuine-nya Mouser. Sama cara pasangnya, sama seperti bongkarnya. Aduh, dan ini ya, ini kesalahannya dari tukang bubut ini ya. Waktu pengeboran lubangnya ini, transfer angin ini
harusnya berada di samping. Jadi supaya tulisan Kryptonnya ini nanti bisa di sampingnya senapan. Nah, ini tadi malah diluruskan ya, tapi ya enggak apa-apa lah. Atas, iya, tulisannya jadinya di atas itu aja sih. Sama masangnya. Hujan, Kang. Hujan, kenangan. Hujan-hujan banyak kenangan. Oh, kenangan, bukan kenangan ya? Bukan. Kok jadi baper? Oke, yang penting tidak gerak dulu, nanti disetel lagi. Kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan lagi. Yang angel iki masangi. Oke. Nah. Pas. Silnya dimasukkan lagi. Ya, ini supaya fungsinya untuk menahan getaran laras saja sih. Oke, kalau sudah selesai kita tinggal pasang bautnya lagi. Ini baut pengikat chamber ya. Pasang satu. Di belakangnya ada satu lagi. Kang, tolong pegangin, Kang. Oke. Nah, daripada nganggur kan ya. Kelihatannya kok gimana gitu, kayak enggak punya temen aja. Memang bos yang teladan ya gini ya. Iya, inilah. Kita masukkan lagi, jangan lupa. Apa sih? Ini lubang ini. Lubangnya tak ketok. Oh, iki. Nah, ini kan masuk. Ya, kalau udah yang terakhir tinggal pendorong mimisnya. Ini biasa orang sini bilangnya tuh lontok, Kang. Lontok ya, bukan lontong. Lontok. Lontok. Pasangkan lagi. Ini fungsinya untuk narik hammer baut kecil ini. Kalau ini belum dipasang, ini ditarik ke belakang ya ngelos. Oke, coba. Ya. Dua. Aman ya, enggak ada yang nyangkut. Ya, oke, makasih, Kang. Oke. Nyangkut. Kalian mikir. Terakhir urung mbok jelasnya. Hah? Kamu jelasnya izin. Wes. Aku tak lagi. Ya inilah. Pasangkan lagi untuk o-ringnya.
Setelah itu cincin laras, pasang thread, kencangkan lagi bautnya biar aman. Juga jangan terlalu kencang, takutnya nanti dol, soalnya lawannya thread itu cuman dari apa ini ya, stainless ini kayaknya ini, dan bautnya baja. Oke, udah selesai, sudah ready ya, tinggi gini aja gantinya. Oke, langsung dicoba. Langsung coba ya, cek dulu anginnya. Tetap di 1200, yang tadinya saya pompa sampai 1500, berkurang 300-an lah. Iya, cek. Oke, tembakan yang pertama kita coba dan nanti kita cek bersama-sama hasilnya seperti apa. Geser dikit. Bentar, jaraknya terlalu dekat. Ya, ulangi ya. Ini yang pertama. 1, 2, 3, gerak. 4, dan yang terakhir. Oke, coba cek hasilnya. Sik, ini sih nggak bener ini. Kok nih gini? Ini singki bener jane loro. Gerak iki berarti. Oke ya, ini tadi karena ada sedikit kesalahan saat saya pemasangannya. Ini o-ringnya tadi bukan bawaannya ya, asal saya masukkan aja, ternyata masih ininya masih bisa goyang-goyang larasnya, jadi pengaruh ke hasil tembakannya. Sebentar saya sarikan o-ring dulu yang pas supaya larasnya enggak bergoyang-goyang. Oke, sambil menunggu kita akan cek lihat tadi gimanakah hasil jika o-ringnya tidak sesuai ya, karena memang laras itu sangat sensitif sekali. Tidak hanya mimis yang mempengaruhi, namun juga kesehatan laras ataupun penunjang laras itu sangat penting sekali. Seperti ternyata o-ringnya tidak sesuai. Yang kita dapatkan seperti ini. Memang benar tembakan ke 1, ke 2 dia masih stand. Ini ke 3 ya kan. Terus ke 4 kembali lagi, ke 5 dia bawah. Itu dikarenakan memang larasnya tidak bisa stand gitu ya. Jadi ini tadi kita buat senatural mungkin biar teman-teman berpengetahui ternyata selain kita bisa mengganti laras, kita juga harus detail atau teliti dalam melihat spare part yang menunjang laras tersebut. Salah satunya o-ring tadi ya. Coba kita akan lihat lagi setelah ini. Kita ganti. Untuk suasana di Pare, ini sedang hujan ya. Lihat loh kan. Kita sedang hujan dan juga Survival sedang menata senapan angin di sana. Kita hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 unit yang kita kirim pada sore kali ini. Dan kita siap untuk mengirim. Kita bekerjasama dengan JNE, yaitu jasa pengiriman
skala nasional yang keren, yang mantap sekali. Dan kita akan lanjut lagi ke laras. Ya, sepertinya sudah dibuatkan atau dicarikan o-ring yang rapat ini. Oh, ini rapat ini. Coba kita lihat ya, apakah ada perubahan atau tidak untuk grouping. Dan juga kalau kalian misalnya ingin melihat groupingnya senapan kalian, harus menggunakan sesuatu yang bisa mengikat secara steady seperti ini. Nah, ini ya, kita pakai ragum. Kita kasih kardus dan karet. Ini bukan skala. Ini bukan ISO 2000 ya, tidak standar ISO 2000. Yang penting ini aman lah. ISO 9001. Ini ISO 45 ini ya, 45. Seperti itu. Ya, kita akan coba lagi beberapa kali. Ya tentunya juga sasarannya juga harus diam, Kang, nggak boleh gerak. Betul sekali ya. Kemarin ada yang menggunakan sasaran pohon pisang. Pohon pisang dibuat groupingnya nggak bisa, ya kan? Kan pohon pisang kena angin gerak-gerak ya kan? Komplain ke kami, Kang Arif ini senapannya kok ngacak gitu ya. Terus saya lihat apa namanya, untuk sasarannya ternyata pohon pisang. Ya nggak bisa ya, pohon pisang kan gerak terus, itu nggak bisa steady. Jadi harus ada dua yang steady. Selain senapannya juga atau objeknya juga harus steady. Kita ulangi lagi, kita menembak lagi menggunakan Jawara GR12 yang jelas 12 green. Bismillah. Tiga. Empat. Ya tau, Mas. Ini sore emang ya? Iya. Saya nggak ngerti aku jaraknya. 5. Cek. Oke, cek. Kita akan cek dimanakah peluru akan mendarat. Ini. Oke, next kita akan coba beberapa kali lagi. Jadi memang ya namanya percobaan ya, seperti itu. Jadi kita buat senatural mungkin videonya agar teman-teman tahu banyak sekali yang mengaruhi akurasi ya. Larasnya baru juga bisa. Laras baru juga bisa. Jadi masih belum. Alurnya masih kasar. Alurnya masih kasar, belum berpengalaman seperti manten baru gitu ya. Masih belum berpengalaman. Langsung tes. Yuk. Suara ketok, guys. Ini di. Ketok. Ketok. Coba tembakan aja ya. Ntar saya cek dulu ya. Buat tembakan. Beres dulu karena nggak kelihatan. Ini mendung, terus warnanya coklat. Aman? Bagus. Bagus. Oke. Grouping rapat. Coba satu kali lagi. Ini ketiga ya? Ketiga. Ya. Ini keempat. Satu kali lagi. Pas 5 kali. Ya. Pas. Pokoknya ini kalau gagal lagi maka teknisi potong gaji guys.
Potong gaji guys. Wah. Keren biasanya guys. Ya, akhirnya ini ya. Keren hasilnya guys. Tuh 2, 3, 4, 5 ini kayaknya pas ya. Makasih dinyalakan. Oh iya. makasih dinyalakan. Yang 3 kalinya ya, yang itu 1 hole semua mas. Oh ya ini ya. Kita lihat dari before-nya ini adalah before menggunakan laras dari Moser 32 standar atau jenisnya ini. Ininya. Lalu tadi di sini kita nyoba lagi. Yang pertama tadi ini karena larasnya goyang karena sealnya tidak sama. Ke bawah ternyata di sini ya kan dia turun. Kenapa kok seperti ini? Karena anginnya ternyata sangat kurang sekali di bawah 1000. Terus terakhir kita coba dengan angin sekitar 1500-an. Ya, alhamdulillah seperti ini hasilnya. Nah, itu tadi beberapa percobaan sangat senatural mungkin seperti itu. Alhamdulillah teknisi tidak jadi potong gaji ya, alhamdulillah. Ya, intinya juga anu sih ya. Mungkin teman-teman nanti ada yang bilang itu kok enggak pakai tele atau kita jadinya enggak tahu ya untuk posisi pelurunya nanti kemana aja. Ini real ya sebenarnya, itu enggak ada manipulasi sama sekali. Ini memang percobaan yang pertama yang pakai laras genuine-nya, dan yang tadi ini ada sedikit kendala di o-ringnya karena o-ring untuk penjepit, o-ring untuk apa? Larasnya, yaitu cincin larasnya itu tidak pas, nggak presisi. Dan yang terakhir tadi saya coba di tekanan angin yang kurang, kalau tidak salah di bawah 1000 tadi. Ya, bawah 1000. Nah, diisi lagi dan hasilnya adalah mantap. Menggunakan laras Krypton GX ya. Jadi laras baik itu banyak sekali, GX, Krypton GX, GL, GT, lalu ada lagi SJ, S123, lalu ada lagi laras LW yang impor itu. Oke, Mas Luki, ada enggak pesan untuk para sobat Bridlers? Wah, seperti itu ya. Harus ada pesan ini untuk para sobat Bridlers dari Sargado Rival. Ya, pesannya sih untuk teman-teman yang mau upgrade di laras, tentunya dicek dulu sebelum mengupgrade apakah ada kendala di laras genuine-nya. Kalau tidak ada kendala, lebih baik diurungkan untuk mengupgrade atau menggantinya, karena biasanya untuk upgrade laras itu dilakukan ketika akurasi dari laras genuine-nya itu berkurang ataupun udah tidak bisa grouping atau gimana, itu baru dilakukan tindakan penggantian laras atau upgrade. Tentunya untuk sobat dealers kalau mau mengganti laras, kita tentukan dulu apa buruan yang ingin kita jadikan sasaran. Kalau buruan yang kita jadikan sasaran itu masih skala besar, istilahnya kayak B2 atau biawak dan lain-lain, di grouping yang sekiranya masih jarak 30 meter masih di ukuran tutup botol itu masih sangat bagus. Sangat cukup sekali. Sangat bagus itu kan. Sangat cukup ya. Iya. Sekian ya kalau tutup botol. Jadi untuk teman-teman yang mau upgrade mungkin supaya bisa nitik ya. Supaya bisa nitik sendiri itu ada beberapa faktor yang perlu diketahui ya. Tentunya itu tadi, pertama dari tekanan anginnya mungkin, terus dari hammernya pun juga bisa. Banyak sekali faktornya lah. Faktornya. Jadi enggak asal ganti laras aja. Mungkin itu aja kan cukup. Kalau beli kemana? Kita ada jual di Sargado Rival. Mantap. Oke ya. Kita akan selalu nanti update lagi tentang senapan Luki dengan Mas Luki ya kan, selaku teknisi yang sudah terjamin. Ya, beliau ini menangani komplainan melalui WA loh ya. Nah, tadi aja ada sebuah contoh kecil. Jadi kita ada motor temen yang mogok ya kan. Kita WA gak menjawab ya, Mas langsung bawa ke dealer aja. Tapi kita senapan angin ya kan, WA saja cukup. Begitu ya. Insya Allah nanti kita akan update lagi. Silahkan kalau mau request ya Mas Luki ya. Siap. Mau request apa bisa di bawah ini. Yang jelas next kita ada PR valve. Iya. Oh ya, tentunya kalau dari valve sendiri itu kemarin Kang ya, untuk apakah kalau diganti per belakang aja itu tidak boros dan sebagainya. Dan sebagainya. Kita lihat dulu. Jadi istilahnya kalau per genuine-nya yang depan itu, kalau saya itu sering lihat di Moser itu udah tebal. Jadi per lokal, cuman dia udah besar dan dia kuat, cukup kuat. Jadi kalau seumpama belakang
masih saya ganti di warna biru, Mizumi biru itu aja. Saya rasa masih aman. Dari tekanan angin yang keluar itu masih stabil ya, istilahnya masih di bawah 100, itu di bawah 100 bar. 1 bar itu kan maksudnya. Itu masih aman sih. Jadi enggak perlu diganti valve. Iya. Terus untuk boros hendaknya angin juga bisa dilihat dari ujung besi yang ada di teflonnya itu ya. Jadi besi yang teflon itu Kang, yang ada lawannya pakai hammer. Itu dilihat kalau terlalu boros, diukur aja itu dalamnya. Kira-kira keluarnya ada 5 mili atau lebih. Biasanya kalau saya sendiri pakai yang panjangnya 5 mili. Jadi keluar dari chamber dan ketemu di ujungnya pangkal hammer itu saya sisakan antara 5 mili. Oke, pasti bingung ya sobat Builders. Pasti bingung karena kita tidak langsung megangnya. Nah, next kita akan bahas masalah itu ya, senapan analogi tentang keluarnya pentolan tadi yang di ujung hanger itu. Dari langkah hammernya juga pengaruh. Betul Jadi, sekali. Antara permukaan hammer sama jarumnya itu ya, itu ke belakangnya itu berapa jauh, itu juga pengaruh ke borosnya angin. Nah itu ya, karena kita tidak megang langsung, mungkin sobat Builders yang mana ya, apalagi kalau yang pemula nggak tahu karena memang tidak pernah mengoprek senapan angin. Oleh karena itu mungkin yang perlu sudah paham, langsung mungkin bagiannya di situ yang dimaksud. Nanti next kita akan ulas di senapan analogi selanjutnya yang jelas dengan Mas Luki. Nanti kita akan cek Mas Luki ya, langsung dengan barangnya langsung. Biar teman-teman biar semakin paham. Oleh karena itu silahkan request di bawah ini di kolom komentar teman-teman ingin membahas apa tentang senapan analoginya, ya, mau laras dan sebagainya, sama-sama sharing ya. Kita belajar bareng. Betul sekali. Sinau bareng. Wah, gitu katanya Cak Nun. Oke, terima kasih Builders. Kita akan langsung ke next video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share. Dan jangan lupa juga ikut Instagramnya Mas. Wah, ini saya promotkan. Punya Instagram. Oh, ya, punya Instagram. Anak muda. Oh, enggak muda sih. Seumuran. Kita seumuran ya. Gak punya Instagram ya, punya Facebook. Facebooknya Mas? Facebook di Luki, itu aja namanya. Luki, LUKY. Iya, itu aja. Apa LUKY ya, nanti gambarnya beliau nanti ada naik mobil gede, tambang. Iya. Oh iya, nanti bisa dilihat dan bisa dicat langsung misalnya, wah saya pengen mengenal Mas Luki lebih jauh. Kebetulan beliau juga belum menikah. Belum ya? Ya, siapa tahu ada yang ada yang punya anak cantik nanti bisa sharing langsung melalui micet. Tapi hubungi saya dulu. Bukan micet. Bukan micet. Ya, terima kasih. Berbayar. Berbayar. Oke, terima kasih. Salam satu laras dan salam Serdadu Rival. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serdadu Rival, maximum possibility possible.